Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya Raul Duverson Naibaho. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah tugas di pertemuan 10 mengenai historis konstitusional, sosial politik dan kultural. Ya. Jadi yang pertama yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum sebaiknya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Next. Tujuan negara Republik Indonesia. Jadi tujuannya yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next, hal penting dalam mewujudkan sebuah hukum. Yang pertama adalah keadilan. Mengapa keadilan? Jadi dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Jika tidak, hal ini bisa membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum, sehingga mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua adalah kepastian hukum. Mengapa kepastian hukum? Karena dengan adanya kepastian hukum, maka memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Mengapa kemanfaatan? Karena para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya itu harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dalam pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Next. Dinamika dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, itu banyak yang belum baik dan terpuji. Contohnya seperti masih ada praktik nepotisme, suap, premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial. Itu seperti SARA, tawuran, etnosentrisme, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dan yang keempat, yang terakhir, penegakan hukum yang lemah karena hukum itu bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jadi yang keempat ini adalah penegakan hukum yang lemah, yang kurang kuat fondasinya, sehingga itu menimbulkan masalah-masalah yang pastinya membuat kita merasa resah. Ya. Oke, demikian presentasi singkat dari saya di tugas pertemuan 10 ini. Sekian dari saya, Raul Duverson Naibaho. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam pembahasan di slide ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.